Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Zakwan. Saya dari kelas CI 24B1. Saya di sini akan menyelesaikan tugas pertemuan ketiga bahasa pemrograman mengenai percabangan. Pertama-tama kita harus membuka folder baru, dan kalian bebas untuk memberikan judul tersebut. Di sini saya sudah memberikan judul tugas bahasa pemrograman pertemuan ketiga, dan di sini sebagai header itu adalah sebagai tampilan atau sampul dalam suatu folder. Nah, selanjutnya adalah kita harus uh, membuat codingan. Di sini saya akan membuat angka atau memasukkan angka. Salah. Angka sama dengan int input 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 masukkan angka masukkan angka lalu uh, kita akan memberikan jika angkanya lebih besar dari 0. Sebentar. Lebih besar dari 0, maka print itu sebagai hasil ya guys. Hasilnya itu sebagai bilangan positif. Bisa di sini kita bisa menulis angka ataupun bilangan ya. Kita akan menulis angka saja, angka positif. Lalu jika elif, di sini kita harus memahami if, elif sama else itu memiliki makna yang sama ya guys. Jadi kalau misalnya di percabangan ini kita bisa memakai if, elif atau else. Bisa kita memakai semuanya. Itu tergantung dari masing-masing kalian aja. Lalu elif angka lebih kecil dari 0, maka print itu sebagai hasilnya ya guys. Print sama dengan print kurung buka titik petik terus angka negatif, seperti itu. Lalu kita harus, kan di sini ada angka positif, angka negatif, dan namanya ada angka netral. Netral itu 0, dan kita harus bikin lagi yang namanya else, dan kita kasih tahu lagi ya guys. Jadi if, elif, dan else itu memiliki makna yang sama. Jika dalam percabangan kalian bisa memakai semuanya tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Else, print, langsung saja ke print. Jika angkanya 0 atau sama dengan 0 itu, maka hasilnya netral, seperti itu. Selanjutnya, dari studi kasus yang saya baca di jurnal, kita harus menggunakan deskripsi atau sebagai studi kasus ya, seperti itu. Kita harus buat lagi sih filenya. Buat file, text file. Sorry. Kita simpan dulu. Oke, sudah kita simpan.
new file Python. Ini sebagai apa ya, studi kasus yang saya baca yang ada di kampus. Header kita save dulu seperti biasa. Terus kita bakalan mengganti nama foldernya, guys. Kita akan ngasih nama, kita kasih judul tuh tugas studi kasus bahasa pemrograman. Lalu kita siap untuk mengedit atau mengcodingnya. Pertama kita harus memberikan header atau tampilan atau namanya sampul dalam sebuah file. Lalu saya akan memberikan nama Al-Zakwan. Oke. Lalu saya akan memberikan namanya kelas TI24 B.1. Lalu saya akan memberikan namanya NIM. NIM itu adalah tanda mahasiswa yang diberikan oleh masing-masing universitasnya ya, guys. 31 nomor 10 456 seperti itu. Lalu kita akan mengkodingkan studi kasus yang ada di e-kampus, yaitu kita akan nilai terus sama dengan INT di sini sekali lagi sebagai format penginputan ya, guys. Input dan titik 2 masukkan nilai, titik 2 terus lanjut if nilai, jika nilai lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 60, maka di sini printnya tanda titik 2, sini tulisannya lulus. Lalu setelahnya jika print itu adalah format untuk memberikan hasilnya seperti itu. Titik-titik tidak lulus. Oke. Selanjutnya itu ada studi kasus membuat kalkulator sederhana menggunakan Python. Oke. Selanjutnya kita harus namanya membuat file baru lagi karena kan ini untuk studi kasusnya berbeda lagi seperti itu. Kita di sini akan biasa kita harus membuat header kita save, terus namanya apa ya, membuat tugas studi kasus bahasa pemrograman, membuat kalkulator. Oke, kita save. Terus lanjut kita langsung coding. Dan jangan lupa untuk namanya membuat header.
nama nama M titik Zakwan dan kelas TI TI 24B.1, lalu NIM-nya NIM NIM 312410 456. Oke, pertama-tama kita harus OP itu sebagai operator, dan kita akan memasukkan input. Masukkan operator tuh misalnya tanda tambah, terus pentambahan dan semacamnya. Tanda tambah mana ya? Oh ya, ini. Terus kurang, terus kali maupun bagi. Kalau sudah seperti itu, lalu kita buat namanya number 1 sama dengan float input masukkan angka pertama, lalu kita buat namanya number 2 62 sama dengan float itu artinya floating ya guys, atau menghitung. Masukkan angka kedua, lalu if itu sebagai percabangan, if OP itu sebagai operator atau kalimat atau bilangan lah istilahnya tuh. Titik satu gimana coba? Apa ya? Titik satu gimana? Ini kan? Gak ada. Oh iya. Tambah ini, tambah terus print adalah untuk memberikan hasil
atau menerangkan hasil tersebut. Hasil nomor 1 ditambah 62 selanjutnya elif op sama dengan kurang print hasil hasil 61 itu sebagai nomor 1 atau bisa diistilahkannya bilangan pertama diambil dengan 62 seperti itu. Lalu kita bikin lagi yang namanya untuk perkalian elif ini perkalian terus print tanda petik hasil lalu nomor 1 dikali dengan 62. Lalu kita bikin lagi untuk yang namanya pembagian elif. Di sini kita bisa pakai elif, if ataupun else ya guys. Jadi ini tergantung kalian masing-masing saja. Untuk mau pakai else bisa, pakai if bisa, elif bisa. OP itu singkatan dari operator ya guys. Jadi kalian jangan namanya salah mengartikan seperti itu. Print lalu kurung buka tanda petik hasil 61 dibagi dengan 62. 6 itu sebagai number ya guys atau bilangan. Terus setelah itu kita namanya else baru. Else print kurung buka tanda petik operator tidak valid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.